Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Nur Syafira Dewi 19000100203, Rizka Putri Meliga 19000100204, saya sendiri Adika Gilang Satria 19000100205, Alkansa Hafez Al-Asyad 19000100206. Kami akan menjelaskan tentang teori perdagangan internasional, yaitu tentang teori modern oleh Hexer-Ohlin. Teori Hexer-Ohlin. Teori HO ini dikemukakan oleh ekonom asal Swedia, yaitu Eli Hexer dan Bertil Ohlin. Teori ini menjelaskan mengenai penyebab terjadinya perbedaan produktivitas tersebut. Penyebab perbedaan produktivitas karena adanya jumlah atau proporsi faktor produksi yang dimiliki atau endowment factor oleh masing-masing negara, sehingga selanjutnya menyebabkan terjadinya perbedaan harga barang yang dihasilkan. Teori modern HO ini dikenal sebagai The Proportional Factor Theory. Selanjutnya, negara-negara yang memiliki faktor produktif relatif banyak atau murah dalam memproduksinya akan melakukan spesialisasi produk untuk kemudian mengekspor barangnya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu jika negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif langka atau mahal dalam memproduksinya. Penjelasan analisis teori HO menggunakan dua kurva. Yang pertama adalah kurva isokos. Kurva isokos merupakan kurva yang melukiskan total biaya produksi yang sama, serta kurva isokwan, yaitu kurva yang melukiskan total kuantitas produk yang sama. Teori ekonomi mikro menyatakan bahwa jika terjadi persinggungan antara kurva isokwan dan kurva isokos, maka akan ditemukan titik optimal. Sehingga dengan menetapkan biaya tertentu, suatu negara akan memperoleh produk maksimal. Atau sebaliknya, dengan biaya yang minimal, suatu negara dapat memproduksi sejumlah produk tertentu. Berikut merupakan kurva isokwan dan isokos yang terjadi antara negara Indonesia dan negara Jepang, di mana garis horizontal merupakan jumlah tenaga kerja dan garis vertikal merupakan jumlah mesin. Untuk isokwan 100 unit pakaian yang proses produksinya dilakukan dengan padat karya di Indonesia, isokwan akan menyinggung isokos $400 pada titik A dengan kombinasi 34 tenaga kerja dan 3 unit mesin. Jadi untuk memproduksi 100 unit pakaian di Indonesia akan lebih murah karena jumlah atau proporsi faktor produksi tenaga kerja yang dimiliki Indonesia relatif banyak dan murah, sehingga unit cost-nya hanya $4. Sedangkan di Jepang, dengan isokwan 100 unit pakaian akan menyinggung isokos $600 pada titik B dengan kombinasi 26 tenaga kerja dan 7 unit mesin. Dengan demikian, untuk memproduksi 100 unit pakaian di Jepang akan menjadi lebih mahal karena jumlah atau proporsi faktor produksi tenaga kerja relatif lebih sedikit dan mahal, sehingga unit cost-nya $6. Untuk isokwan 20 unit radio, di Indonesia isokwan menyinggung isokos $600 pada titik C dengan kombinasi 20 tenaga kerja dan 10 unit mesin. Jadi untuk memproduksi pakaian 20 radio di Indonesia akan lebih mahal karena jumlah faktor produksi mesin yang dimiliki Indonesia relatif lebih sedikit dan mahal, sehingga unit cost-nya hanya $30. Di Jepang, dengan isokwan 20 unit radio akan menyinggung isokos $400 pada titik D dengan kombinasi 10 tenaga kerja dan 18 unit mesin. Dengan demikian, untuk memproduksi 20 unit radio di Jepang akan menjadi lebih murah karena proporsi faktor produksi mesin relatif lebih banyak dan murah, sehingga unit cost-nya $20.
Sesuai konsep titik singgung antara isu cost dan isu kuan ini, maka masing-masing negara tentu cenderung memproduksi barang dengan kombinasi faktor produksi yang paling optimal, sesuai proporsi faktor produksi yang dimiliki setiap negara. Kemudian asumsi-asumsi yang ada pada teori HO. Yang pertama, perdagangan internasional terjadi antara dua negara. Kemudian yang kedua, setiap negara memproduksi dua komoditi yang sama. Yang ketiga, setiap negara menggunakan dua jenis faktor produksi, yaitu labor dan kapital, dengan jumlah proporsi yang berbeda. Kemudian yang keempat, adanya pasar persaingan sempurna untuk kedua produk dan faktor produksi tersebut. Kemudian yang kelima, adanya kesamaan selera dan kesukaan pada kedua negara tersebut. Yang terakhir, tingkat teknologi dan fungsi produksi yang sama bagi kedua negara. Kelemahan yang pertama yaitu asumsi bahwa kedua negara menggunakan teknologi yang sama dalam memproduksi adalah tidak valid. Fakta yang ada di lapangan, negara sering menggunakan teknologi yang berbeda. Kemudian, yang kedua, asumsi tidak ada mobilitas faktor internasional. Adanya mobilitas faktor secara internasional mampu mensubstitusikan perdagangan internasional yang menghasilkan kesamaan relatif harga produk dan faktor antar negara. Maknanya adalah hal merupakan modifikasi HO tetapi tidak mengurangi validitas model HO. Yang ketiga, asumsi persaingan sempurna dalam semua pasar produk dan faktor produksi lebih menjadi masalah. Hal ini karena sebagian besar perdagangan adalah produk negara industri yang bertumpu pada diferensiasi produk dan skala ekonomi yang belum bisa dijelaskan dengan model faktor endowment HO. Yang terakhir, asumsi spesialisasi penuh suatu negara dalam produksi suatu komoditi jika melakukan perdagangan tidak sepenuhnya berlaku karena banyak negara yang masih memproduksi komoditi yang sebagian besar adalah dari impor. Kesimpulan dari teori HO, harga atau biaya produksi suatu barang akan ditentukan oleh jumlah faktor produksi yang dimiliki oleh masing-masing negara. Comparative advantage atau keunggulan komparatif dari suatu jenis produk yang dimiliki oleh masing-masing negara akan ditentukan oleh struktur dan proporsi faktor produksi yang dimiliki. Masing-masing negara akan cenderung berspesialisasi produksi dengan ekspor barang tertentu karena negara itu memiliki faktor produksi yang relatif banyak dan murah untuk memproduksinya. Sebaliknya, masing-masing negara akan mengimpor barang tertentu karena negara tersebut memiliki faktor produksi yang relatif sedikit dan mahal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.